Jadi pendukung Newcastle ini harus belajar dari kasus Chelsea dan City. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya bakal bahas tentang sesuatu yang lagi rame, yang lagi jadi perbincangan banyak orang, yaitu klub Liga Inggris, yaitu Newcastle United ya. Nah, pada tanggal 7 Oktober 2021 kemarin, Newcastle United melalui akun resminya, laman resminya, menyatakan bahwa mereka resmi diakuisisi atau dibeli oleh Pangeran Arab yaitu Muhammad bin Salman senilai 5,6 triliun rupiah kalau dikonversikan ke rupiah. Nah, ini menjadi perbincangan publik. Tapi sebelum itu saya bakal bahas bahwa sebenarnya proses pembelian atau pengakuisisian klub ini oleh Pangeran Salman itu sudah berlangsung sejak musim lalu, sejak tahun 2020 pertengahan lah. Jadi kalau kita masih ingat, tahun kemarin sempat ada berita bahwa Newcastle United akan jadi klub sultan, Newcastle United akan menjadi klub kaya raya dan lain-lain. Nah, kenapa tahun lalu nggak jadi? Jadi tahun lalu itu Inggris Premier League atau EPL menolak proses pembelian Newcastle United ini karena Pangeran Salman ini disinyalir terlibat dalam kasus pelanggaran HAM ya. Tapi kita gak akan terlalu jauh membahas soal pelanggaran HAM-nya apa. Kita bakal bahas kupas tuntas tentang Newcastle United ini. Jadi Newcastle United ini selama 14 tahun di bawah kepemilikan Mike Ashley itu terpuruk ya prestasinya. Mereka jarang sekali masuk 5 besar, apalagi masuk zona champion lah. Itu susah banget ya. Jangan zona champion, Europa League aja mereka nggak masuk. Mereka rata-rata terlempar dari 10 besar ya. Atas dasar desakan supporter, akhirnya pada tahun 2020 muncullah berita bahwa Pangeran Salman ingin membeli Newcastle United. Kabar itu tentu disambut oleh fans Newcastle United ya. Dan sekedar informasi, sebenarnya basic pendukung Newcastle United di Indonesia itu ada ya, sebenarnya ada sejak lama. Tapi kita nggak tahu karena mungkin klub Newcastle United ini tidak sebesar basis atau basic supporter MU di Indonesia misalnya. Padahal Newcastle ini di awal-awal tahun 90-an itu sempat berjaya, mereka sempat menjadi runner up kalau nggak salah ya. Dengan pemain-pemain seperti Alan Shearer, salah satu legenda klub tersebut. Nah, mengapa pada akhirnya EPL itu menyetujui proses pembelian klub ini? Jadi terjadi negosiasi antara Muhammad Salman dan EPL ya. Setelah terjadi negosiasi, lalu juga Muhammad Salman menyatakan kepada publik bahwa uang yang dibeli untuk Newcastle United ini bukan uang negara ya. Jadi HAM atau Asosiasi HAM Dunia atau Amnesty Internasional lah, apapun istilahnya itu, menyatakan bahwa Arab Saudi terlibat dalam pelanggaran HAM. Nah, sementara Muhammad bin Salman menjelaskan bahwa pembelian Newcastle United ini bukan dari uang kas negara nih. Jadi bukan dari Arab Saudi, uang negara Arab Saudi, tapi melalui perusahaan konsorsium yaitu Public and Investment Fund gitu atau PIF. Boleh searching ya, PIF. Nah, mereka mengambil alih penuh 100% Newcastle United dari kepemilikan Mike Ashley ya. Setelah 14 tahun Newcastle United ini terpuruk, akhirnya diakuisisi. Nah, setelah pengakuisisian ini disetujui oleh EPL, artinya supporter Newcastle United ini bersukacita. Mereka bersukacita, mereka berharap, mereka menunggu kejayaan klub yang sudah lama gitu ya. Setelah dibeli dengan seharga 58T, artinya ekspektasi supporter itu tinggi ya. Mereka menyambut dengan penuh sukacita di depan Stadion St. James Park. Mereka merayakan proses pengakuisisian itu sampai larut malam menurut kabar berita atau media ya. Nah, namun kita masuk membahas itu ya. Kalau menurut saya pribadi, sebaiknya sih
fans Newcastle United harus bersabar ya. Kita berkaca dari pembelian Chelsea 2003 oleh Roman Abramovich. Jadi kalau kita flashback ke masa lalu 2003, Roman Abramovich yaitu pengusaha asal Rusia membeli atau mengakuisisi Chelsea pada saat itu 2003. Sebelumnya Chelsea ini ya klub papan tengah ke atas lah. Jadi bukan klub the big four lah, belum klub papan atas, belum sejajar dengan Manchester MU atau Chelsea dan lain-lain ya. Nah, kedatangan Abramovich disambut sukacita oleh pendukungnya. Di musim pertamanya dia jor-joran membeli pemain seperti Hernan Crespo, Matej Kezman, dan lain-lain. Tapi memang baru di musim keduanya ketika Abramovich menandakan Jose Mourinho, itu mereka meraih prestasi. Jadi musim 2004-2005 dan 2005-2006 mereka langsung menjuarai IPL. Sementara Manchester City yang dibeli Sheikh Mansur pada tahun 2008 itu baru menjuarai IPL pada musim 2011-2012. Waktu itu pelatihnya Roberto Mancini. Mereka mendatangkan pemain-pemain seperti Aguero, terus juga pemain-pemain seperti Mario Balotelli kalau nggak salah ya. Jadi butuh waktu 1 atau 2 tahun bagi kedua tim tersebut untuk meraih kesuksesan. Nah, begitupun Manchester City dan Chelsea. Nah, sama halnya dengan Newcastle United. Jadi Newcastle United ini membutuhkan waktu beberapa tahun. Jadi untuk pendukung Newcastle United, saya harap bersabar karena kesuksesan tidak bisa diraih secara instan. Saya yakin di tahun pertama mungkin Newcastle United membeli 3-4 pemain lah. Dan prediksi saya tidak akan langsung juara ataupun masuk zona IPL, mungkin peringkat 6, 7 lah. Itu udah prestasi yang bagus. Nah, baru di musim kedua dan ketiga, prediksi saya pribadi Newcastle bakal jor-joran membeli pemain gitu. Baru di musim kedua dan ketiga mereka berprestasi gitu. Jadi mungkin itu yang harus ditekankan. Nah, untuk Newcastle United sendiri, kabarnya dia udah mengincar pemain-pemain kayak Gareth Bale, Philippe Coutinho, dan lain-lainnya. Itu bagus ya. Tapi dengan kehadiran pemilik baru ini, diharapkan Newcastle ini setidaknya prestasinya meningkat lah dibandingkan dengan era Mike Ashley ya. Nah, dengan gegap gempita ini, artinya kan musim sudah berlangsung ya, sudah berjalan. Steve Bruce, pelatih Newcastle United sekarang, kabarnya bakal langsung dipecat. Katanya Newcastle udah mengincar Zinedine Zidane dan Antonio Conte. Ya kita lihatlah siapa yang nantinya akan menukangi Newcastle. Yang pasti pelatih yang datang musim ini itu akan dibebani ekspektasi yang berat oleh pendukungnya. Jadi kalau saran saya, pendukung Newcastle harap bersabar, percaya pada proses, karena materi pemain yang sekarang pun tidak mumpuni gitu kan. Mereka baru bisa belanja pemain bulan Januari di transfer musim dingin. Dan kita lihat siapa pemain yang akan dibeli. Jadi itu sih mungkin dari saya. Harap bersabar lah. Semua butuh proses. Kita nggak bisa melihat Newcastle ini ujuk-ujuk kayak Manchester City, MU, dan lain-lain. Harap berproses. Dan ini semakin meramaikan ya. Semakin meramaikan papan atas Liga Inggris lah dengan hadirnya Newcastle United ini. Kita lihat apakah Newcastle United dalam 2, 3, 4, 5 tahun ke depan akan menjadi kekuatan baru di Eropa. Kita lihat. Oke, sampai jumpa di Kacamata Bola episode berikutnya.